Salam jumpa pemirsa, Anda kembali menyaksikan Forum Publik bersama saya, Cetiza Lumikewas. Pemirsa, pers di Indonesia memiliki peranan strategis sebagai pilar keempat demokrasi melalui fungsi informatif, edukatif, dan kontrol sosial. Bahkan pers juga tentunya sebagai pengawas pemerintahan, yaitu dapat mengawal kebijakan publik, mendorong transparansi, akuntabilitas, serta menangkal hoaks ataupun juga isu-isu di tengah masyarakat yang negatif. Namun nyatanya Dewan Pers menyatakan bahwa sepanjang tahun 2025 merupakan tahun yang sangat berat dialami oleh wartawan ataupun juga pers. Karena ada 3 tantangan utama. Yang pertama adalah kemerdekaan pers, kemudian profesionalisme jurnalistik, dan yang ketiga adalah ekonomi massa ataupun juga media. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari wartawan ataupun juga pers di Provinsi Sulawesi Utara terkait dengan hal ini? Dan apa saja strategi jitu dan konkret untuk dapat mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut? Kemudian juga bagaimana caranya untuk tetap menjaga kepercayaan publik di era digital? Kita akan membahasnya dalam Forum Publik kali ini, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Stasiun Sulawesi Utara, yakni Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara, Bapak Midun Loho. Baik, salam jumpa Pak Midun, apa kabar hari ini? Baik. Baik, luar biasa. Tentunya sudah siap ya Pak untuk bisa berbincang-bincang, berdiskusi, bahkan juga memberikan informasi kepada pemirsa setia TVRI Stasiun Sulawesi Utara terkait dengan topik kita yakni pers sehat, ekonomi berdaulat, dan bangsa kuat. Baiklah pemirsa serta Pak Midun, kita tahu bersama bahwa perkembangan pers saat ini sangat-sangat dinamis. Mulai dari era kolonial Belanda, kemudian juga masuk di Orde Baru, di mana kita tahu bersama terjadi pemberedelan terhadap beberapa media ataupun juga pers pada saat itu. Kemudian akhirnya sampai pada era digital di Society 5.0 saat ini di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Midun terkait dengan hal ini, terkait dengan perkembangan media ataupun juga pers? Terima kasih. Sebetulnya kalau kita melihat sejarah yang ada, sejak lahir pers yang ada di Indonesia ini, memang banyak hal yang kita temukan di lapangan gitu. Kalau kita lihat dari perkembangan yang ada, jika dibandingkan dengan perkembangan pers yang lalu, itu sekarang ini cukup maju pesat gitu. Tapi ada satu hal yang kemajuan yang sekarang ini dimiliki oleh teman-teman pers sekarang ini, jika dibandingkan dengan kerja-kerja pers di zaman yang lalu, perbedaan itu sangat menyolok sekali. Kalau dulu kita bekerja itu tanpa ada handphone, ya. Telepon ini hanya ada di rumah atau di kantor. Sementara kita mendapat beban untuk mengejar pejabat A, pejabat B, pejabat C dengan target, misalnya satu hari kita harus target 5 berita gitu. Itu kita harus kejar sumber berita itu sampai kita dapat gitu. Nah, bayangkan di zaman seperti itu. Kalau sekarang ini kan gampang aja. Dia ada tidur, dia bisa dapat berita gitu. Nah, itu perbedaan yang pertama itu. Dan kedua, kalau kita lihat dari profesionalisme sebagai orang jurnalis, kerja-kerja yang lalu itu memang betul-betul dia kerja gitu. Memang fight ya, memang Pak, ya? Dia fight. Jika dia tidak fight, maka dia akan ditegur oleh redaksi. Sistem yang dikerja itu. Apalagi kerja pers ini kerja waktu kan itu. Kita dikejar oleh waktu. Deadline-nya ini kan kita selalu bicara waktu. Yeah. Kalau sekarang ini kan kita dari tempat tidur kita bisa kirim berita. Bahkan kita tidak hadir dalam satu acara, kita bisa dapat berita. Yeah. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang dulu dengan yang sekarang, yang dulu kan itu memang dituntut wartawan yang benar-benar dia profesionalisme betul. Nah, pertanyaan sekarang, apa kalau sekarang itu masih bisa dipertanggungjawabkan beritanya? Kita boleh lihat sekarang ini dari sumber-sumber yang ada. Satu momen judul berita itu hampir sama semua gitu. Ya. Kalau kita yang lalu dulu itu judul itu masih tetap berbeda. Sekalipun kita dalam satu momen itu kita berada sama-sama itu. Beda gitu. Bandingkan dengan sekarang ini. Sekarang kan sama. Judulnya sama. Apa istilahnya itu ya? Itu. Sehingga kita
berpikir, lah kerja-kerja seperti ini kan gampang aja gitu. Siapa aja boleh jadi wartawan gitu. Nah cuma pertanyaannya, apa kerja ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Sekarang kuncinya ada pada redaksi gitu. Mau enggak redaksi ini menerbitkan berita yang dia dapat ini? Kalau kita dulu itu luar biasa. Kita kasih berita. Kalau tidak ini berita kita ini sampah. Langsung masuk dalam keranjang sampah. Ya, seketat itu ya, Pak? Seketat itu. Tapi sekarang kan, waduh, kadang-kadang kalau kita baca juga kita rasa ngeri baca berita itu. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau di zaman kita dulu, itu pendidikan jurnalistik terhadap para wartawan itu luar biasa ketatnya. Ya. Begitu banyak, macam-macam kegiatan. Hampir semua sektor itu bikin itu. Sehingga pendidikan jurnalistik ini dia kenal betul itu apa sesungguhnya yang dia hadapi. Misalnya dari segi wartawan hukum, ya gitu, iya kan? Dia dapat pelajaran itu tentang hukum, bagaimana membuat berita hukum, bagaimana membuat berita di pengadilan. Kan ada sumber-sumber berita yang resmi, tapi ada hal-hal yang belum pantas kita untuk muat. Tapi sekarang ini dengan sumber yang terbuka sekarang, ya seperti sekarang ini yang kita lihat begitu. Jadi memang untuk perkembangannya sangat dinamis ya Pak ya, dinamis, untuk kerja jurnalistik ini khususnya di Indonesia. Nah kalau kita lihat untuk ruang gerak kerja jurnalis ataupun juga wartawan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, di mana untuk pers ataupun juga media memiliki peranan strategis begitu ya sebagai pilar keempat demokrasi yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, apakah pers di Indonesia sudah benar-benar dikatakan merdeka atau bagaimana, Pak? Kalau kita bicara kemerdekaan pers, seringkali juga kita temukan di lapangan, ya kan. Ada wartawan yang dicegal, gitu. Ada wartawan yang digebukin, bahkan ada yang kan begitu. Nah, ini menjadi tanda tanya kita, apa sebetulnya yang terjadi di lapangan? Apakah wartawan ini belum paham betul bagaimana metodenya untuk meliput satu berita? Bagaimana dia mendatangi sumber-sumber berita? Kan ini sudah tergantung kepada wartawan itu sendiri. Dan memang di sini juga sangat dibutuhkan tentang pendidikan pers itu. PBI itu lewat pendidikan itu cukup banyak itu diberikan itu sekarang itu. Sekarang ada kewajiban uji kompetensi wartawan. Disinilah kuncinya itu. Apakah betul-betul wartawan ini dia pantas jadi wartawan atau tidak gitu. Ini uji kompetensi sekarang kan di mana-mana secara luas itu. Bahkan untuk menjadi anggota saja PBI sekarang ini ya, itu dia harus diuji. Harus diuji kompetensi. Ada batasnya itu, ada muda, ada biasa itu. Ya. Kalau tidak, itu sangat diragukan kewartawannya itu. Yeah. Ya. Makanya tadi kita bicara soal uji kompetensi ini, setiap wartawan berkewajiban untuk mengikuti pendidikan ini. Sehingga di lapangan kita tahu benar, tahu betul apa sebetulnya tugas kita di lapangan gitu. Baik, menarik ini apa yang tentunya disampaikan oleh Bapak tadi bahwa terkait dengan kompetensi dari seorang jurnalis itu memang harus kredibel ya Pak ya. Dan tentunya ini juga diuji melalui beberapa tahapan seleksi ataupun juga tes yang telah diadakan. Salah satunya UKW ya, uji kompetensi wartawan, kemudian juga yang dilaksanakan oleh PWI ataupun juga IJTI, bahkan juga organisasi lainnya yang tentunya agar memastikan bahwa wartawan ataupun juga jurnalis yang bertugas itu sesuai dengan kompetensi ataupun juga kualitas yang dimilikinya. Baik, tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa ternyata Dewan Pers menyatakan bahwa tahun 2025 itu merupakan tahun yang sangat berat, di mana ada banyak sekali tantangan yang dihadapi dan diambil 3 skop utama, yaitu kemerdekaan pers, kemudian profesionalisme, jurnalistik, dan ekonomi media. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Kalau kita lihat dulu dari segi kemerdekaan pers, tadi sudah disinggung kan awalnya itu, bagaimana wartawan ini benar-benar dia menjalankan tugas sebagai seorang jurnalis gitu. Dia
dituntut untuk memahami betul-betul sumber-sumber berita yang dia datang. Apa yang harus dia dapat situ. Kalau dia tidak memahami sumber-sumber berita yang dia tahu situ, mana dia mau dapat kemerdekaan pers gitu. Jauh dari itu. Kemudian kenapa itu Dewan Pers ini tetap menuntut terus agar memang betul-betul wartawan itu dia betul-betul sebagai seorang wartawan profesionalisme betul-betul di lapangan gitu. Inilah yang sering kali kita temukan di lapangan gitu. Seorang wartawan, ya kita tidak bisa menyembunyikan hal ini. Seorang wartawan yang memang betul-betul dia melaksanakan tugas itu sesuai dengan aturan-aturan yang baku gitu. Aturan yang baku. Misalnya kalau dulu kita kenal dengan 5W1H gitu. Iya kan? 5W1H gitu. Kalau sekarang kita baca berita itu, apakah ada lagi 5W1H? Sudah jauh dari itu. Iya kan? Kadang kita temukan berita itu, ada beritanya tapi tidak tahu di mana beritanya ini. Kejadiannya di mana. Sekarang ini kan sering kali kita temukannya begitu. Tidak tahu. Nah kalau kita harus meminta kemerdekaan pers, memang betul-betul kedua pihak ini harus betul-betul seimbang begitu. Sumber berita juga harus memberikan berita yang bagus. Begitu juga kita sebagai wartawan untuk memberitakan informasi yang diberikan oleh sumber berita itu yang benar-benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Baik. Nah ini berkaitan juga dengan eksistensi ya Pak dari seorang pers ataupun juga wartawan. Nah kalau kita lihat untuk perkembangan media cetak ataupun juga media massa saat ini itu sangat-sangat banyak perubahan ya Pak ya dari tahun ke tahun, dari masa ke masa juga. Nah dengan adanya era digital ataupun juga media digital, platform yang sebenarnya sangat-sangat luas dan untuk cakupannya juga sangat susah untuk dikontrol, bahkan juga aturannya ini belum jelas, belum dituangkan dalam perundang-undangan, masih dalam wacana. Nah, kalau dari Bapak melihatnya seperti apa Pak dengan eksistensi dari media massa maupun juga media cetak, khususnya yang ada di Provinsi Sulawesi Utara? Karena banyak masyarakat sekarang yang telah beralih justru ke yang praktis seperti di media sosial, hanya dalam satu genggaman gawai. Ini bagaimana Pak? Sekarang ini kan dunia itu ada di tangan kita sekarang. Hanya ada di satu genggaman kita saja itu. Itu kalau bicara sekarang. Kalau kita coba bandingkan dengan pers di zaman yang lalu gitu. Kalau sekarang kita ceritakan, mungkin ada yang tidak pernah merasakan itu. Saya pernah merasakan itu bagaimana menjadi seorang wartawan yang betul-betul dari bawah gitu. Kalau dulu itu mencetak saja surat kabar itu. Kalau kita ngomong sekarang, orang tidak pernah berpikir tentang kalau ada itu. Kalau ada itu, orang tidak pernah berpikir. Kalau dulu ada satu sistem yang terjadi di percetakan itu di-set dulu itu. Beritanya itu di-set dulu, keluar seperti jarum itu. Di atas ini ada huruf-hurufnya itu, A, B, C, D itu. Itu di-setting dulu begitu. Di-setting baru disusun. Jadilah satu berita. Nah, kalau kita lalai itu ketika diangkat itu hancur itu. Jadi harus hati-hati ya Pak? Harus hati-hati. Saya pernah merasakan itu dengan beberapa tahun itu. Baik. Kalau zaman sekarang ini sudah tidak lagi tenang. Kalau cerita aja mereka tidak percaya kalau itu ada. Gitu. Kalau itu ada. Sekarang tadi saya sempat singgung. Kita ada di tempat tidur, kita bisa bikin berita. Ya kan? Di tangan kita bisa bikin. Di tangan kita bisa kita dapat informasi dari mana saja kita bisa dapat. Itu yang terbiasa. Kondisi yang terjadi sekarang ini itu sangat bertentangan sekali, bertolak belakang dengan kondisi yang lalu gitu. Jadi perkembangan yang terjadi sekarang ini luar biasa sekali itu. Kalau kita tidak mampu untuk mengejar ini, maka kita akan ketinggalan gitu. Nah, kita akan ketinggalan. Makanya itu wartawan itu selalu diminta untuk menguasai ini masalah ini. Ini barang ini harus kita kuasai. Kalau kita tidak kuasai, kita ketinggalan. Iya, jadi memang tak heran ya Pak ya untuk media konvensional baik itu dari televisi, radio, bahkan juga media cetak ini selain
terhadap tupoksi yang mereka lakukan, tetapi juga beralih akhirnya ke media lainnya atau platform digital ya, supaya bisa menyebarluaskan informasi, bahkan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, saat ini Pak, tentunya ada beberapa fenomena yang terjadi di tengah masyarakat ataupun juga ketika peliputan di lapangan. Kalau dulu mungkin ada banyak sekali media kredibel yang turun dengan ID card lengkap dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada banyak juga istilah wartawan yang cuma nanya-nanya. Begitu Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini dan bagaimana caranya untuk bisa menangkal fenomena ini? Kita akan tahan sejenak dan tentunya kita akan berdiskusi setelah jeda yang satu ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Jangan buang sampah sembarangan. Bumi lebih bersih, hidup lebih asik. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program makan bergizi gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan bergizi gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan masih bersama dengan narasumber yang mumpuni di bidangnya, yaitu Bapak Midun Loho selaku Penasehat PWI Sulawesi Utara. Dan tentunya pemirsa, kami masih membahas terkait dengan topik yakni pers sehat, ekonomi berdaulat, dan bangsa kuat. Dan tadi kita sudah menyajikan informasi ataupun juga membahas terkait dengan bagaimana perkembangan pers yang begitu dinamis dari zaman kolonial Belanda hingga era digital saat ini, di mana arus globalisasi sangat merambah kehidupan masyarakat sehingga ada banyak sekali perbedaan maupun juga perubahan yang ada. Nah, namun saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Midun terkait dengan persyaratan utama ataupun juga khusus untuk seorang pers atau wartawan, karena kalau kita lihat saat ini fenomena ketika di lapangan atau pada saat melakukan peliputan, ada banyak sekali orang-orang yang tidak lengkap, tidak memiliki ID pers, kemudian juga media kredibel dan lain sebagainya, ataupun juga yang biasa dikatakan wartawan cuma nanya-nanya begitu Pak. Dan ini kerap kali terjadi di tengah wartawan di Indonesia termasuk juga di Sulawesi Utara. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Yang seperti kita lihat di lapangan, kita coba untuk bicara dulu ke belakang gitu. Kalau di zaman yang lalu untuk jadi wartawan itu tidak segampang yang kita lihat sekarang ini. Dulu kita sudah bekerja di media, tapi tidak sampai begitu singkat jadi wartawan, tidak. Itu ada prosesnya gitu.
Ada yang menarik sekarang itu ya, pertanyaan tadi itu soal ID card gitu. Dulu kita waktu masih jadi wartawan, katakanlah wartawan pemula, itu kita tidak serta-merta mendapat ID card gitu. Kita hanya dibekali aja dengan selembar kertas surat tugas gitu. Nah, surat tugas ini hanya berlaku saja untuk 3 bulan. 3 bulan ganti, 3 bulan ganti, 3 bulan ganti. Jadi ada standar di situ. Sudah pantaskah dia ini jadi wartawan? Nah, kalau sekarang jadi wartawan dianggap paling gampang gitu. Dapat ID card ini paling gampang sekarang itu. Apalagi di mana-mana sekarang ini kan gampang untuk bikin ID card gitu kan. Kita datang saja di tempat ada tempat-tempat yang bikin kartu apa itu keluar ID card. Itu kalau sekarang. Nah, kalau dulu itu tidak segampang itu. Jadi ada tahapan mulai dari kemampuan jadi wartawan ini sendiri, kemampuan dari orang itu. Apakah dia ini masih pantas jadi wartawan atau tidak pantas? Itu kelihatan di mana beritanya yang dia bikin itu. Di mana berita yang dia bikin. Itu kelihatan sekali kalau dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang jurnalis. Nah, kalau sekarang ini begitu gampang, begitu gampang. Karena zaman sudah begitu maju, ya gampang aja dia bikin, dia ambil aja sumber lain, dia cuma robah sedikit, jadilah dia punya. Tapi kalau zaman dulu kan tidak seperti itu. Kita bikin berita itu pada masih dengan mesin ketik ya, masih mesin ketik. Itu pemimpin redaksi itu lihat-lihat itu dia. Dia lihat kita bikin atau tidak. Kemudian dia baca. Baru lead pertama aja dia lihat kalau tidak menguasai dengan kaidah ini 5W1H, ya siap-siap masih di keranjang sampah. Nah, tapi sekarang kan gampang gitu. Begitu langsung dia bikin, langsung aja keluar gitu. Tanpa lagi ada melewati satu proses pemeriksaan editan ini. Jadi itu kan ada editornya itu. Tidak lagi melalui proses itu. Kalau zaman dulu harus melalui proses itu. Nah, itulah diminta setiap wartawan untuk tidak malu-malu untuk belajar gitu. Itu diminta itu, tidak malu-malu untuk belajar. Karena kita berhadapan dengan sumber berita ini bukan sumber berita yang asal-asalan begitu. Iya kan? Sumber berita dengan pendidikan yang begitu tinggi, iya kan? Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka kita jauh dari harapan itu. Kadang-kadang kan sumber berita itu rasa kecewa ya dengan berita yang disajikan. Dia sudah berikan penjelasan begitu bagus, tapi berita ini keluar tidak sesuai dengan harapan gitu. Ya, jadi memang untuk insan pers tentunya apalagi di era modern saat ini harus memenuhi kualifikasi secara kredibel ya Pak ya. Artinya ini harus berkualitas maupun juga berkompeten agar dapat menyampaikan informasi yang baik tentunya kepada masyarakat secara luas. Nah, menarik tadi karena Bapak sudah menjawab pertanyaan saya untuk yang poin pertama dan poin kedua. Poin pertama kemerdekaan pers, kemudian juga profesionalisme jurnalistik. Nah, sekarang yang ketiga ya pemirsa, yaitu ekonomi media. Kita tahu bersama bahwa tahun 2025 kita lihat ada banyak sekali perusahaan media yang merger ataupun juga melakukan PHK terhadap para insan media ataupun juga efisiensi anggaran dengan adanya gejolak perekonomian yang ada. Nah, bagaimana Bapak melihat tantangan yang terjadi pada era itu ataupun juga hingga saat ini? Memang untuk menerbitkan satu perusahaan pers itu kita memerlukan modal gitu. Ya, memerlukan modal. Kalau dulu itu masih ada media cetak gitu, itu bukan kecil modalnya harus diberikan. Nah, sekarang ini boleh dibilang kita modal kecil aja sudah bisa menerbitkan pers, ya. Karena sudah tidak lagi melalui proses cetak mencetak itu kan, sudah melalui itu. Tapi ada hal penting di sini, setiap penerbitan itu memang betul-betul harus memiliki modal gitu. Tidak bisa dia tidak memiliki modal. Kalau dia tidak memiliki modal, ini maaf banyak saja gitu, iya kan? Wartawan disuruh cari duit gitu.
Ya kan? Ya lucu ya kalau wartawan disuruh cari duit untuk perusahaan. Ya. Sebetulnya tidak seperti itu. Perusahaan ini betul-betul dia mampu menghidupkan wartawannya. Ya kan, di satu sisi itu perusahaan ini harus menjamin kehidupan ekonomi dari setiap wartawan, setiap karyawan yang ada di situ. Kalau tidak, seperti sekarang ini yang kita lihat gitu. Begitu banyak wartawan yang ada di lapangan, apa hasilnya gitu. Kadang dia bilang, aduh wartawan itu kok begitu banyak itu tadi. Mana beritanya? Nggak keluar beritanya. Iya. Wartawan begitu banyak. Ratusan ini ya, wartawan itu ratus. Kalau tidak salah itu sudah ratusan, mungkin di atas ribuan itu. Tercatat sebagai wartawan. Tapi kalau di PBI, ini ada standar gitu. Ada standar ganda yang diterapkan oleh PBI. Untuk menjadi anggota PBI, dia itu harus jelas-jelas penerbitannya dari mana. Ya. Jelas penerbitannya dulu. Nah dari situ baru dia ini diolah untuk menjadi anggota PBI. Kemudian ada pendidikannya, ada segala macam itu yang diberikan bekal untuk setiap wartawan. Nah kalau sekarang kan gampang-gampang saja gitu. Baik, nah ini berkaitan dengan sumber anggaran ataupun juga yang menjadi roda perekonomian dari ekonomi massa itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak melihat untuk sumber pendapatan baik itu dari LPP seperti lembaga penyiaran publik yang bersumber dari APBN, kemudian LPS, lembaga penyiaran swasta yang bersumber dari iklan, media, kerjasama dan lain sebagainya. Bahkan juga sekarang kita lihat sudah ada banyak sekali platform atau wadah digital yang bersumber dari monetisasi digital gitu ya, baik itu dari YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Apakah ini sudah cukup menjamin ekonomi massa di Indonesia? Kalau ini kan masih ada ketergantungan kita itu, ya. Ketergantungan kita kepada pemerintah gitu. Nah, kita minta kalau dulu itu ada istilah itu timbal balik ya, kita kerjasama dengan pers, masyarakat dan pemerintah gitu. Nah sekarang ini kan kita harus bermohon kepada pemerintah untuk kita bisa mendapatkan berita di situ. Kemudian ada sistem apa namanya ini, ya? Sistem kontrak lah begitu ya. Kalau kita tidak kontrak dengan satu perusahaan itu, maka kita tidak bisa dapat duit di situ. Nah inilah sifat ketergantungan kita kepada pemerintah. Itu masih begitu besar sekali gitu. Nah kalau kita tidak bijak lagi mencari itu, ada sumber-sumber tertentu kan ini di iklan gitu. Tapi sekarang kan iklan itu sudah sangat terbatas kita dapat gitu. Jadi caranya bagaimana untuk cari duit? Untuk menerbitkan surat kabar ini, untuk menerbitkan media kita ini. Kalau sekarang kan surat kabar sudah bisa dibilang sudah habis masanya kan. Jadi tinggal ada yang digital begini seperti ini. Seperti ini. Mungkin hanya 1-2 wartawan aja dia pakai sudah bisa itu. Kalau yang dulu kan harus puluhan wartawan ya hidup. Nah kembali tadi itu, kalau kita tidak ada kerjasama dengan pemerintah, kita tidak bisa dapat duit dari sana. Ya. Sistem kontrak yang terjadi selama ini. Baik, jadi memang hal itu yang harus diperhatikan juga ya oleh pemerintah ataupun juga para pelaku media ataupun juga perusahaan broadcasting. Nah baik Pak, saat ini masyarakat juga dihadapi dengan berbagai tantangan yang ada. Dengan adanya kecerdasan buatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk membantu setiap aktivitas masyarakat. Tetapi di sisi lain ada juga dampak-dampak negatif yang menjadi tantangan tersendiri bagi dunia media dengan adanya artificial intelligence atau AI, di mana sekarang orang hanya mengetik prompt ataupun juga kalimat yang diinginkan keluar langsung. Iya, kalimat atau jawaban yang diinginkan. Nah ini kan juga berkaitan dengan narasi jurnalistik yang bisa saja untuk membuat waktu semakin efisien, kemudian menggunakan ChatGPT ataupun platform lainnya agar dapat memudahkan kerja jurnalistik. Tetapi dari sisi kreativitas, inovasi itu kadang terganggu Pak, ataupun juga semakin tergerus. Nah bagaimana untuk bisa menjawab tantangan ini? Memang ini tantangan. Ini tantangan setiap wartawan itu. Apakah kita betul-betul harus ikuti kondisi yang ada sekarang ini, kita harus ada inovasi-inovasi yang lain gitu. Kalau kita tetap mengikuti ini, ada istilah kita ingin jadi pintar, tapi kita jadi bodoh gitu. Iya kan? Kalau kita ikut terus dengan kondisi sekarang ini, kita jadi bodoh gitu. Karena dia yang mengatur kita.
segala sesuatu dia yang ngatur, dia yang ngatur. Kita hanya ikut-ikut aja dia. Maka pada akhirnya kita tidak jadi pintar seperti dia, kita yang jadi bodoh. Karena dia yang mengatur keinginan kita gitu. Nah sekarang bagaimana setiap wartawan ini, dia itu harus betul-betul memacu dengan kemampuan dia gitu. Ya. Dia harus memacu kemampuan dia, tidak dia bersandar di alat-alat yang ada sekarang ini. Contoh dulu, kalau dulu ini kita ada modal ballpoint sama kertas, kita bisa catat orang bicara. Tapi sekarang kan kita pakai alat itu aja, kita kasih, dia sudah bisa menerjemahkan itu. Iya kan? Bahasa apa saja, dia bisa menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Nah, tadi yang kita bilang, yang pintar siapa ini? Saya atau alat itu yang pintar? Yang jelas alat itu yang pintar, bukan saya yang pintar. Saya masih tetap jadi bodoh terus karena saya mengalah keinginan dia itu. Nah inilah sekarang dipacu bagaimana wartawan itu betul-betul memahami kondisi yang ada. Tidak harus mengandung di sini. Sekarang ini apa saja yang tidak bisa jadi berita. Ya kan? Apa saja yang tidak bisa jadi. Kita jalan aja kemana-mana, kita bisa jadi berita. Kalau seorang wartawan itu memang betul-betul dia memiliki nilai-nilai sebagai seorang jurnalis gitu. Mata, telinga, hidung, jadi penciumannya, tajamnya dia melihat, telinganya gitu tajam juga mendengar, itu bisa jadi satu dia. Tapi sekarang kan tidak gitu. Baik, jadi memang bagaimana caranya untuk bisa meramu agar kecerdasan buatan ini tidak menjadi zat adiktif begitu ya, yang tentunya konsumsi oleh para wartawan ataupun juga pers. Baik, kita masih akan berbincang lagi Pak terkait dengan bagaimana pembinaan atau pembimbingan secara karakter, mental, ataupun juga materi untuk wartawan ini bisa semakin profesional. Namun setelah jeda yang satu ini, untuk itu tetaplah bersama kami dalam Forum Publik. Hari sekolah enak, Mak. Enak. Tumben suka-suka di sekolah. Biasanya suka-suka libur. Soalnya kalau sekolah jarak PMBG. Begitu serta sudah PMBG, suami mau mama masakan di rumah. Bukan begitu, Mak. Mari tahu ke apa toh? Kelar makan MBG dapat rasa jadi pintar. Oh iyo, itu karena gizi yang dorang kantor di MBG itu seimbang. Pas sekali untuk anak-anak di masa pertumbuhan. Sama dengan Tito, no? Pagi. Pagi. Pak bakso ada. Dari mana dah, Pak? Dari pesan murah. Itu di muka kantor desa dan. Pokoknya nggak perlu yang mahal. Yang penting dia gizi seimbang. Cuma makan. Oh, sayur, ikan, telur, tahu kok. Mantap. Cukup bikin anak-anak supaya tubuh sehat. Mama mau masak dong, ya? Oke. Bagaimana toh? Enak toh? Enak, Mak. Cegah stunting mulai dari rumah. Makanan bergizi hari ini, masa depan anak lebih baik esok hari. Cegah stunting, anak sehat, bangsa kuat.
Anda kembali menyaksikan Forum Publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara, masih bersama saya Cetiza Lumikewas, dan kita masih membahas terkait dengan topik yakni Persehat Ekonomi Berdaulat Bangsa Kuat bersama dengan narasumber kami yaitu Bapak Midun Loho selaku Penasehat PWI Sulawesi Utara. Baiklah pemirsa, kita sudah membahas terkait dengan bagaimana perkembangan dinamis yang dialami oleh pers, kemudian tantangan-tantangan yang ada, bahkan juga tadi telah membahas atau menyentuh terkait dengan AI ya, atau kecerdasan buatan ini yang sangat mempengaruhi kinerja dari seorang jurnalis. Nah, lalu bagaimana caranya Pak untuk dilakukan pembimbingan maupun juga pembinaan yang tepat oleh suatu wartawan, oleh suatu media kepada wartawan gitu Pak, agar tentunya mereka diakui mumpuni ataupun juga berkompeten di bidangnya masing-masing? Sekarang ini kalau mengangkat wartawan ini agak beda dengan di zaman yang lalu gitu. Kalau di zaman yang lalu itu ada proses. Artinya proses di sini bagaimana dibuka satu forum, bagaimana dia seseorang ini boleh jadi wartawan gitu. Kemudian orang ini, calon wartawan ini diwajibkan untuk mengikuti pendidikan, berbagai pendidikan yang dilaksanakan oleh, kalau sekarang ini organisasi PWI, itu bagaimana PWI melaksanakan pendidikan jurnalistik itu. Itu macam-macam itu. Macam-macam, bukan saja hanya ilmu jurnalistik yang diberikan. Semua ilmu itu diberikan. Termasuk bagaimana tata cara untuk wawancara, bagaimana tata cara untuk memperoleh berita, bagaimana cara kita untuk mendapatkan berita gitu. Ini semua diajarkan ke kita. Kalau sekarang ini harapan yang sekarang seperti kita ini di zaman yang lalu itu pernah merasakan itu, kita sudah tidak pernah lihat itu gitu. Nah, pernah lihat begitu gampang seseorang ini berjalan-jalan saja dengan wartawan, besoknya dia jadi wartawan gitu. Begitu gampang kan jadi wartawan. Padahal predikat wartawan ini sangat luar biasa gitu. Kalau sekarang ini kita jalan kemana-mana, orang itu memakai ID card itu dengan kelihatan pers, media apa itu. Kalau dulu kita begitu sembunyi itu, kita predikat kita sebagai wartawan, kita sembunyi, tidak begitu gampang orang tahu. Nah, tapi sekarang kita memperlihatkan diri kepada orang banyak bahwa kita ini wartawan gitu. Nah, itu adalah perbedaan dulu. Nah sekarang bagaimana seorang wartawan ini harus memiliki ilmu yang bagus, ilmu yang panjang, ilmu yang luas gitu. Nah tentunya sepihak redaksi di mana tempat dia bekerja tidak sungkan-sungkan untuk memberikan pendidikan kepada wartawan ini. Itu harus dong dia berikan itu. Tidak dia harus sudah cari aja ilmu sendiri di luar gitu. Nah, kalau model seperti itu kadang-kadang kita temukan di lapangan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ini wartawan yang benar, ini wartawan yang ya seperti yang masyarakat lihat sekarang ini. Kadang-kadang saya ini kalau melihat gitu, sudah cukup lama umur saya ini hampir lebih dari separuh ini sebagai seorang jurnalis gitu. Jadi kalau melihat dengan kondisi yang ada sekarang ini dia kadang-kadang sudah jadi ya, gimana ya gitu. Ada rasa yang tidak terlalu enak melihat kondisi yang ada gitu. Karena dulu kita bersaing untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kita bersaing bagaimana untuk menjadi wartawan yang benar-benar yang mumpuni gitu. Nah, kalau sekarang kan terkesan jauh dari itu. Ya. Baik, jadi memang untuk kompetensi dari seorang wartawan ini harus betul-betul dijaga ya. Harus dan bahkan untuk media ataupun juga pelaku broadcasting harus memberikan pendidikan yang cukup mumpuni bagi seorang wartawan. Baik Pak, nah lalu apa peranan penting dari seorang wartawan untuk dapat mengawal kebijakan publik? Seperti di bidang pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya. Karena ada beberapa aturan ataupun juga perundang-undangan yang terus dikawal hingga saat ini. Kalau dari Bapak tanggapannya bagaimana? Memang sekarang ini kan informasi ini begitu luas gitu.
gitu luas, terbuka, ada undang-undang juga, kita gampang memberikan di mana saja kita boleh dapatkan informasi. Tapi informasi yang kita dapat di sini, yang kita cari di sini, tidak segampang itu yang harus kita publikasikan gitu. Ada rambu-rambu itu yang harus kita jaga. Misalnya soal hukum, soal ekonomi. Apakah soal ekonomi yang lagi turun, apa kita harus buat berita turun? Ini kan kalau langsung kita bikin seperti ini, masyarakat itu bisa shock aja gitu. Jadi ada rambu-rambu yang bagaimana bahasanya yang harus kita buat sehingga masyarakat itu bisa stabil gitu, melihat oh kondisi masih wajar-wajar saja, tidak segampang yang kita bikin gitu. Nah disinilah pendidikan itu, sekali lagi disinilah pendidikan itu benar-benar kita dibutuhkan bagi seorang wartawan gitu. Artinya seorang wartawan ini bekal itu memang betul-betul banyak, harus ada. Tidak bisa dia tidak punya bekal apa-apa. Nantinya kalau di lapangan, kalau dia tidak bisa ada bekal apa-apa, bagaimana dia harus kembangkan kondisi yang ada? Bagaimana dia harus mengangkat kondisi yang ada? Bagaimana harus dia mengangkat informasi yang ada? Bagaimana dia harus memberikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat kalau dia tidak paham dengan soal ini? Baik, nah ini berkaitan juga dengan fungsi pengawasan. Nah kalau kita lihat pengawasan terhadap pers cukup ketat begitu ya Pak, apalagi contohnya untuk televisi mengacu pada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, kemudian juga aturan atau kebijakan P3SPS dari KPI ya, atau Komisi Penyiaran Indonesia, termasuk juga untuk KPID Provinsi Sulawesi Utara yang terus memonitor untuk siaran-siaran, contohnya televisi atau TV terestrial, itu terkait dengan konten, sajian informasi, hiburan, dan lain sebagainya. Nah kalau dari Bapak, tanggapannya bagaimana Pak terkait dengan pengawasan ini? Sebetulnya tanpa ada pengawasan, kita sendiri yang mengawasi itu. Artinya di sini check and recheck ini betul-betul harus jalan gitu. Nah, kalau check and recheck ini tidak jalan, maka kita akan menemukan informasi yang kita berikan kepada pemerintah, kepada masyarakat itu tidak sesuai lagi dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Kalau kita saling cek and recheck, ada informasi dari pemerintah soal apa kita dapat di luar, kita harus cek lagi ke sana gitu. Dengan begitu, informasi yang keluar ini tidak lagi yang kita ragu-ragu, diragukan begitu. Artinya informasi bilang informasi A1 gitu, ya kan? Tepat sasaran yang kita bikin. Kalau kita hanya membuat saja dengan barangkali atau kalau-kalau. Menurut saya itu tidak bisa, karena ini harus sesuai betul-betul informasi yang ada dari pemerintah. Kalau banyak berita yang muncul itu, yang seringkali terjadi kan kita tidak bisa bedakan mana berita yang informasi yang ada dan mana yang keluar dari lubuk hati kita yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Ini yang seringkali terjadi di lapangan, kita miskomunikasi dengan pemerintah. Karena terlalu banyak informasi yang diberikan bukan lagi sumber dari sana, tapi ini sumber dari kita sendiri. Sehingga inilah yang terjadi di lapangan. Banyak masyarakat bertanya-tanya, yang betul ini mana sih? Gitu. Karena terlalu banyak yang keluar adalah keluar pendapat kita, bukan pendapat dari sumber berita itu. Itu yang terjadi. Baik, ini juga berkaitan tentunya dengan kecepatan informasi ya Pak. Kita lihat saat ini ya pemirsa bahwa informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan satu peristiwa, isu dan lain sebagainya, siapapun, masyarakat pun, warganet bisa langsung siaran begitu ya, atau live, siaran langsung di berbagai macam platform. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh media ya Pak ya, terkait dengan kecepatan arus informasi. Nah bagaimana cara ataupun juga strategi Jitu untuk bisa menangani hal ini, terlebih juga kerap kali dengan adanya kecepatan arus informasi yang disampaikan oleh sejumlah warga ataupun juga beberapa oknum hingga menimbulkan berita hoax, disinformasi, bahkan misinformasi di tengah masyarakat. Tadi saya sudah singgung soal pendapat dari wartawan itu sendiri. Kenapa wartawan yang dulu itu bisa lakukan seperti itu? Dia mampu mencek di lapangan, kemudian dia cross check dengan sumber-sumber yang ada. Misalnya terjadi kasus di lapangan,
katakanlah kasus kriminal gitu kan. Ini kan ada hubungannya dengan pihak kepolisian. Untuk mendapatkan informasi yang tepat kan kita harus cek di sana gitu. Iya. Tidak kita hanya mendengar orang, tidak hanya kita menerima informasi, kemudian ini dijadikan satu bahan berita. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Iya. Yang benar adalah kita harus cek di lapangan, benarkah ada kejadian ini? Kemudian kita bisa cek di pihak kepolisian. Siapa pelaku, korbannya di mana, berapa korbannya. Itulah yang benar baru kita lakukan. Tapi kalau hanya kita dapat informasi kemudian kita bikin jadi satu berita, maka orang akan berikan ini berita hoax ini gitu ya. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Baik, nah ini menarik ya pemirsa terkait dengan peran pers ataupun juga seorang jurnalis di lapangan untuk menyajikan informasi yang berkualitas, mengedukasi bagi masyarakat. Nah ini Pak, ada kata-kata yang pernah saya lihat atau yang saya dengar, lebih mudah untuk mendapatkan dibandingkan mempertahankan. Nah ini terkait dengan mempertahankan kepercayaan publik di tengah masyarakat, apalagi di era post-truth saat ini. Kadang informasi yang tidak benar lama-kelamaan karena sering dipaparkan, sering disampaikan, ini bisa menjadi suatu kebenaran yang dipercaya oleh masyarakat. Yang dimana sejumlah warga juga mungkin sudah tidak mengecek kembali referensi ataupun juga validitas dari data tersebut. Nah kalau tanggapan dari Bapak seperti apa untuk tetap menjaga kepercayaan publik agar benar-benar tetap melihat atau memantau media secara kredibel? Kembali tadi itu, seorang wartawan ini betul-betul dia harus memiliki satu sikap, satu sifat, betul-betul sebagai seorang jurnalis gitu. Artinya dia di sini betul-betul dia harus mempertahankan sebagai seorang jurnalis yang dapat dipertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Ini tidak hanya sekedar kita memberikan informasi, tapi ini ada hubungannya dengan masalah hukum, masalah ekonomi, berbagai sumber. Nah kalau wartawan dia tidak memiliki ini, itu dikhawatirkan apa yang dia berikan ini tidak sesuai dengan yang menjadi harapan masyarakat. Satu hal yang penting sekali, check and recheck itu tadi itu sangat penting sekali. Iya. Sangat penting setiap wartawan itu. Sehingga apa yang dia memberikan kepada masyarakat, dia beritakan, itu memang betul-betul berita yang benar gitu. Benar. Saya kira itu yang benar. Jadi memang terkait dengan etika jurnalistik ataupun juga hal-hal yang perlu diperbaharui oleh seorang jurnalis ini harus diperhatikan ya Pak ya, jangan sampai tergerus dengan era modernisasi, tetapi tetap menjaga kaidah-kaidah ataupun juga norma-norma dalam suatu karya jurnalistik. Nah dan tak terasa ini Pak, kita sudah hampir 1 jam penuh untuk bisa berbincang-bincang dalam forum publik kali ini. Nah kalau kita kilas balik lagi nih Pak, ada banyak tokoh-tokoh asal Sulawesi Utara yang memiliki peranan penting dalam era di Indonesia ya, baik itu dari reformasi ataupun juga birokrasi maupun juga saat ini di era digital. Nah, kita lihat tokoh-tokoh pers yang ada seperti Samratulangi gitu ya untuk jurnalis pergerakan dan politikus. Kemudian juga ada tokoh lainnya Fritz Pangemanan, seorang ilmuwan maupun juga media, Frans Mendur atau Mendur Bersaudara ya yang biasa ini sangat dikenal sebagai fotografer proklamasi, dan jurnalis senior Efradus Tarore, bahkan Bapak juga sendiri sebagai jurnalis senior yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, apa tentunya pesan yang akan Bapak sampaikan kepada para pers ataupun juga jurnalis yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk tetap menjaga eksistensi dari karya jurnalistik ini? Memang sekarang ini kan kita selalu tidak henti-hentinya untuk memberitahu kepada teman-teman wartawan, terutama dia sebagai anggota PWI gitu. Kita harus jaga ini. Kita harus jaga predikat yang kita miliki itu. Sebagai seorang jurnalis, kita harus jaga memang benar-benar seorang jurnalis yang tidak terpengaruh dengan sesuatu gitu. Gitu. Kita bandingkan dengan teman-teman saya yang dulu masih ada. Ya banyak kita mendapatkan ilmu dari mereka itu. Banyak sekali kita dapat ilmu. Bagaimana harus menjadi seorang jurnalis yang betul-betul sejati gitu. Iya kan? Jadi kalau sekarang ini selalu saya menekankan soal pendidikan itu. Pendidikan,
betul-betul harus diikuti terus. Kita jangan ketinggalan dengan kondisi yang ada. Betul. Pendidikan harus kita utamakan. Dan selalu juga saya berharap kepada organisasi yang saya itu selalu membuka ruang untuk teman-teman ini. Gitu. Baik, 3 kata Pak untuk para jurnalis junior yang ada di Sulawesi Utara agar terus berkembang. Jangan takut untuk maju gitu. Baik, jadi memang harus berani gitu Harus ya, berani. percaya diri, kemudian Percaya juga tentunya belajar, bahkan juga bisa mengikuti berbagai pelatihan ataupun juga pendidikan yang ada agar memang benar-benar dinyatakan kredibel ataupun juga kompeten di bidang jurnalistik. Baik, terima kasih banyak tentunya kepada Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Utara Bapak Midun Loho yang telah berbincang-bincang bersama kami, memberikan insights yang baru tentunya bagi pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Bagaimana kerja pers, kemudian perkembangannya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh para jurnalis yang baru ataupun juga junior untuk tetap betul-betul menyajikan informasi yang berkualitas bagi masyarakat. Semoga ini tentunya bisa menjadi referensi bagi para pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara dan semoga kedepannya juga kita dapat berjumpa kembali ya Pak ya untuk dapat membahas informasi ataupun juga topik-topik menarik dalam forum publik TVRI Stasiun Sulawesi Utara. Semoga sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Baiklah pemirsa, demikianlah akhir jumpa kita dalam forum publik kali ini terkait dengan pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat. Dan akhirnya saya Cetiza Lumingkewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.